Abu Jahil gagal tes kejiwaan. Abu Jahil, memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran Abu Jahil, padahal aku tidak gila. Tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu," ujar kepala perawat. "Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah. Caranya mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh, gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. "Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan?" tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumpat gentongnya," jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Tantangan membawa 100 orang buta ke istana. Ada-ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan padanya.
Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya, dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilakan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas nggak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat ke istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Woi Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. Yang benar nih." "Ya sudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya bersama orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dungu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut.
dengan iming-iming akan mendapat hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka pinta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka, dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya, boleh. Tapi tunggu dulu, aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung jumlahnya gak nyampai 100. Abu Nawas jumlahnya gak nyampai 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. "Loh, Paduka sendiri tidak dihitung?" tanya balik Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Ketika kawan Abu Nawas senang dengan masalah. Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihai menghibur orang. Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah, dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan, justru merasa hatinya adem jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah. Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu. Namun, bagaimana jika orang yang terkena masalah itu malah tuman dengan masalahnya? Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri. "Hei kawan, kenapa murung begitu? Cobalah cerita," kata Abu Nawas membuka percakapan. Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan sebagai seorang sahabat, Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya.
Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku. Rasanya pikiranku sekarang menjadi plong Abu Nawas," ujar kawannya kepada Abu Nawas. Dan hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang ada masalah Abu Nawas," jawab kawannya sedih. "Masalah apa lagi yang menimpamu kawan?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya tersebut sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan. Dan di hari selanjutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kok gak ketawa kamu?" tanya Abu Nawas. "Ceritamu sih sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas," ujar kawannya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya itu, "Nah, itu poinnya. Kalau kamu nggak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar bahwa yang harus ia lakukan bukan mengeluh dengan masalah yang sama. "Oh, gitu ya Abu Nawas. Oke lah, kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya. Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah buat stok seminggu ke depan," kata kawan Abu Nawas dengan polosnya. Mendengar ucapan kawannya itu, Abu Nawas pun kaget dan gak habis pikir. "Loh, kok gitu?" "Ya kan biar cerita lucumu tiap hari ganti. Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan?" ujar kawan Abu Nawas. "Enggak gitu Sarmun, bukan begitu maksudnya. Kamu itu harus bersyukur, mensyukuri apapun yang kamu punya. Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda," kata Abu Nawas dengan sedikit gregetan. "Oh, ya ya ya, oke, siap-siap Abu Nawas," kata kawannya sedikit memahami. Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya. "Dan ingat, harus kau ingat ini, Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya. Yang penting kamu itu harus sabar, berusaha dan berdoa. Ngerti kamu?" "Ya Abu Nawas, ngerti kok, ngerti," ucap kawannya agak sedikit ketakutan dengan tatapan tajam Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas sudah menyiapkan cerita untuk jaga-jaga kalau kawannya itu merenung dengan masalahnya lagi, yaitu cerita tentang neraka jahanam dengan segala siksaannya yang mengerikan. Kisah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni. Kali ini
kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pemuda yang sangat istimewa di mata Rasulullah, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tinggal di kota Yaman. Ia mempunyai penyakit sopak. Karena penyakit itulah tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berpesan, karena ibunya sudah merasa berat dengan fisiknya, ia ingin sekali menunaikan ibadah haji sebelum dipanggil sang kuasa. Mendengar pesan dari ibunya, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Ternyata setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Walhasil, orang-orang yang melihat ulah Uwais tersebut meneriakinya gila. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ya, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata ketika telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Di dalam doa, Uwais meminta pengampunan untuk dosa sang ibu. Mendengar itu, sang ibu heran dan menanyakan kenapa Uwais tidak berdoa untuk pengampunan dirinya sendiri. Apa jawaban Uwais? Sungguh menggetarkan hati. Ia berkata bahwa cukuplah dosa ibunya yang diampuni, sehingga beliau bisa masuk surga. Dan sudah cukup ridho dari ibunya yang akan membawanya masuk surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais ketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tangannya. Lalu, untuk apa bulatan putih disisakan di tangannya tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan, "Di zaman kalian nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul.
Kalian berdua pergilah dan cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman." Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah setelah menempuh perjalanan yang jauh. Akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit itu kepada sahabatnya. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya." Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Khattab seraya bersabda, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya mengembalakan domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib selalu menanyakannya? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah.
Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais Al-Qarni berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberikan salam. Tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais segera menjawab salam Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan Nabi, memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah bahwa seharusnya dialah yang meminta doa kepada mereka. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata bahwa ia meminta doa istighfar kepada Uwais karena dipesankan oleh Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin cukup menjadi hamba yang fakir dan tidak diketahui orang. Banyak terjadi fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat beberapa tahun kemudian. Ketika Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah, anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke pekuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta, tapi ketika hari wafatnya menggemparkan penduduk Yaman.
dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah mereka kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dirinya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua.